Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks artikel. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa diharapkan setelah mempelajari hal terkait dengan artikel dapat menemukan informasi dalam artikel yang telah dibaca. Yang kedua, siswa diharapkan mampu membedakan antara informasi, fakta, dan opini penulis di dalam artikel tersebut. Kita mulai dengan pengertian artikel. Artikel ini merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Mengapa menggunakan bahasa ilmiah populer? Nah, artikel ini sebenarnya memang merupakan sebuah karya ilmiah. Mengapa populer? Agar lebih komunikatif, agar bisa diterima oleh masyarakat pembacanya. Untuk itu, bahasa dalam artikel biasanya menggunakan bahasa ilmiah populer. Intinya, artikel opini adalah tulisan yang berisi pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu dengan maksud dimuat di surat kabar atau majalah. Jadi anak-anak, informasi dalam artikel itu meliputi fakta, yaitu kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Yang kedua, yaitu berupa opini. Opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Lebih lanjut, kita bisa membedakan fakta dan opini sebagai berikut. Fakta menyampaikan peristiwa atau hal yang sudah terjadi, sedangkan opini menyampaikan peristiwa atau hal yang belum terjadi, mungkin berupa perkiraan atau juga berupa pendapat. Yang kedua, objektif. Maksudnya sesuai dengan kenyataan. Apa yang disampaikan di dalam fakta itu harus sesuai dengan kenyataan yang ada. Sedangkan opini, karena tadi opini berupa pendapat, maka sifatnya subjektif, berdasarkan pendapat seseorang. Mungkin apa yang disampaikan di dalam opini bisa tidak sama dengan kenyataannya. Yang ketiga, fakta ditandai dengan penggunaan data-data berupa angka. Sedangkan opini tidak menggunakan data-data. Yang terakhir, kata-kata kunci yang biasa dipakai dalam fakta misalnya berupa kata telah atau sudah. Sedangkan di opini, kata-kata yang biasa dipakai berupa kata mungkin, kira-kira, akan, menurut pendapat, dan sebagainya. Sekarang kita coba berlatih. Anak-anak, sekarang kalian tentukan kutipan yang akan ditayangkan ini berupa fakta atau opini. Di Indonesia, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak, seperti digariskan dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Yang menjadi masalah adalah apakah semua anak di Indonesia sudah dapat mengakses pendidikan? Di atas kertas, sekolah memang gratis, tetapi di lapangan masih banyak ditemukan iuran yang harus dibayar oleh siswa kepada sekolah. Dari uang masuk sekolah, uang seragam, buku, uang ujian, hingga iuran-iuran bernilai kecil yang seringkali membuat orang tua miskin terpaksa menyuruh anaknya berhenti sekolah. Nah, ini kutipan ini termasuk fakta atau opini menurut kalian? Penjelasannya, seperti dalam kalimat yang pertama,
Apakah kalimat ini dapat ditelusuri faktanya? Di Indonesia, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak, seperti digariskan dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Ini termasuk fakta atau opini? Apakah kita bisa menelusuri data di dalam kalimat ini? Kalimat yang kedua, yang menjadi masalah adalah apakah semua anak di Indonesia sudah dapat mengakses pendidikan? Perhatikan kalimat ini. Kalimat ini merupakan kalimat tanya. Sehingga kalimat ini bisa atau tidak kita telusuri faktanya. Nah, kalimat pertama memiliki data tempat, jadi bisa dikategorikan sebagai fakta. Apa tempatnya? Di sini ada data di Indonesia. Kemudian dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, ini merupakan data yang bisa kita temukan di dalam kalimat tersebut. Yang kedua, kalimat kedua berupa opini yang diwujudkan dalam bentuk kalimat tanya. Karena di dalam kalimat tanya tersebut, kita bisa menemukan alasan atau pendapat seseorang. Latihan berikutnya adalah kamu baca kutipan artikel ini. Sehat merupakan hak asasi setiap warga negara yang diatur dalam Konstitusi Indonesia. Tidak hanya sebagai hak, sehat menjadi kewajiban negara karena sejatinya komponen tersebut merupakan investasi penting bagi suatu bangsa. Rakyat yang sehat bukan hanya sehat fisik, melainkan juga sehat secara mental, sehat dalam pergaulan sosial, dan tak lepas dari pembinaan aspek spiritual. Kalimat mana yang berupa fakta? Di sini ada 3 kalimat. Nah, coba kalian pikirkan kalimat mana yang berupa fakta dan kalimat mana yang berupa opini. Untuk itu, perhatikan jawaban berikut ini. Sehat merupakan hak asasi setiap warga negara yang diatur dalam Konstitusi Indonesia. Ini pada kalimat pertama artikel tadi. Nah, kalimat ini ternyata adalah fakta. Mengapa fakta? Coba kalian perhatikan. Di sini kalau kita tanyakan, di mana sehat merupakan hak asasi setiap warga negara yang diatur dalam Konstitusi Indonesia, kira-kira bisa terjawab atau tidak? Atau di mana pernyataan yang mengatakan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara? Nah, ini tentunya bisa kita temukan di dalam kalimat ini, yaitu dalam Konstitusi Indonesia. Jadi, kalimat ini berupa fakta. Kalimat berikutnya, 2 kalimat berikutnya adalah kalimat opini. Kalau kalian perhatikan, kalimat ini merupakan kalimat alasan atau argumen. Kalian perhatikan di sini ada penggunaan konjungsi karena. Ini menunjukkan adanya argumen. Karena argumen ini, maka bisa kita katakan bahwa ini merupakan alasan dari pernyataan yang pertama. Nah, anak-anak, tugas berikutnya atau tugas hari ini adalah bacalah artikel memotret kondisi kesehatan Indonesia pada buku paket bahasa Indonesia kalian halaman 140 sampai 143. Tentukan 5 opini dan 5 fakta yang terdapat dalam teks artikel tersebut.